Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 934. Wan nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nahwi ghadan farin asalatan kufi. Wan nunu utawi nun fil akhiri ing dalam akhire kalimat kal hamzi ku kaya hamzah. Jadi nun dihukumi zaidah seperti halnya hamzah kemarin kadaka hamzun akhirun pada alif aksara min harfaini lafdhuha radif. Wa fi nahwi wadun farin asolatan kufi. Wa kufiyah lan direksa apa nun asolatan saking hukum asli fi nahwi wadun farin ing dalam sepadane lafal wadun farun. Ini kalau di nadoman ini disebutkan 2 tempat non zaidah, tapi di terjemahannya disebut 4 karena yang 2 ini tambahan dari syarahnya. Non dihukumi zaidah nalika setunggal dados akhire kalimah kang sadurunge rupa alif kang tumiba badane huruf asli 3 utawa luwih. Jadi seperti hamzah kemarin, kadaka hamzun akhirun ba'da alif aktsara min harfaini lafdhuha radif. Nahwu kaslanu, za'faranu, kafsin lan huruf asli alif nun zaidah. Nun zaidah karena jatuh di akhir kalimat sebelumnya ada alif yang didahului 3 huruf asli. Za'faranu, za'faran, nama wangian, nama minyak za'faran. Nun huruf zaidah karena berada di akhir kalimat jatuh setelah alif, sebelum alif ada 4 huruf asli. Seperti hamzah kemarin persis. Yang kedua, nahwi wadun farin asolatan kufi, yaitu non dados huruf nomor 3 saking kalimah khumasi, kalimah yang hurufnya 5 tur mati. Jadi berarti dia berada di huruf nomor 3 dan mati. Nahwu wadun farun macan, berarti itu nun di tengah kalimah humasi dan dia mati maka dihukumi zaidah. Wadun farun berarti wazannya fa'an lalun. Nah itu 2 tempat nun zaidah yang disebutkan di nadam tadi. Yang pertama wan nunu fil akhiri kal hamzi, yang kedua wa fi nahwi wadun farin asolatan kufi. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini tambahan dari syarah. Nomor 3 ketika nun berupa huruf mudhara'ah. Nahwu na'kulu, kita sedang makan, nashrabu, kita sedang minum, najlisu, kita duduk, nusolli, kita sholat dan lain-lain. Pokoknya fi'il mudhari' yang diqiyas lughawi sampai mutakallim ma'al ghair, itu nunnya nun zaidah karena berupa huruf mudhara'ah. 4. Wa nun ing dalem wazan mutawa'ah, yaitu penerima akibat. Contohnya kasartu zujaja fangkasaro, kasartu mecah sapa ingsun azujaja ing kaca fangkasaro mongko nerima dadi pecah, mongko dadi pecah apa kaca. Ing kasara ala wazni infa'ala, itu nunnya berada dalam wazan infa'ala yang menunjukkan arti mutawa'ah, maka nunnya nun zaidah. Kemudian 935 wa ta'u fit ta'nithi wal mudhara'ah wa nahwil istif'ali kal mutawa'ah. Wa ta'u lan dihukumi zaidah apa ta' fit ta'nithi ing dalem makna ta'nis. Jadi tak yang menunjukkan arti muannas atau tak ta'nits. Wal mudhara'ati lan ing dalem mudhara'ah, tak yang berupa huruf mudhara'ah. Wa nahwil istif'ali lan ing dalem sepadane wazan istif'alun kal mutawa'ati kaya dene wazan mutawa'ah. Ini tempat-tempat tak zaidah ada 4. 1 fit ta'nis, 2 mudhara'ah,
3 nahwil istif'al, dan 4 kal mutawa'ah. Tak dihukumi zaidah nalika setunggal rupa tak taknis, baik itu tak taknis yang mati maupun tak taknis yang hidup. Tak taknis yang mati tempatnya di fi'il madi, tak taknis yang hidup tempatnya di kalimah isim. Somat al muslimatu, somat al muslimatu, tapi kalau dibaca wasal taknya diharakati kasrah, somatil muslimatu. Ya, somat itu tak terakhir adalah tak taknis yang mati, aslinya somat, hukumnya zaidah. Al muslimatu di akhirnya juga ada tak yang hidup, itu juga menunjukkan muannas, itu juga zaidah. Jadi somat tak taknisnya, tak taknis yang mati berubah huruf zaidah. Al muslimatu tak taknis yang hidup tak marbutah, itu juga berubah huruf zaidah. Nomor 2, rupa huruf mudhara'ah seperti tadi nun ya. Tapi kalau di sini yang tidak dijelaskan wal mudhara'ah, kalau di nun tadi enggak disebutkan. Nahwu tahfaru, lagi hafal sapa sira, taktubu lagi nulis sapa sira, apalagi tadi tasumu lagi puasa sapa sira, dan lain-lain. Jadi semua huruf mudhara'ah itu zaidah, baik itu berupa hamzah, ya maupun ta maupun nun. Yang tak di sini dijelaskan, yang nun di atas tadi, yang hamzah dan ya bagaimana? Hamzah dan ya otomatis masuk kaidah, karena kaidahnya ya itu dihukumi zaidah ketika berbarengan dengan 3 huruf asli minimal. Dan huruf mudhara'ah, ya mudhara'ah pasti setelahnya ada 3 huruf asli. Hamzah juga demikian, hamzah kaidahnya diarani huruf zaidah ketika mendahului 3 huruf asli. Ketika hamzah mudhara'ah pasti setelahnya ada 3 huruf asli minimal. Nomor 3, ing dalem sepadane wazan istif'alun utawa ifti'alun lan sepadane, yaitu yang wazan-wazan di tengahnya ada tak zaidah. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, istaf'ala yastafilu istif'alan. Contoh, ihtarama yahtarimu ihtiraman, itu taknya zaidah. Istaqoma yastaqimu istiqomatan, tak di tengah itu juga zaidah karena wazan istif'alun, yang ihtiramun wazan ifti'alun. Nomor 4, yang dalam wazan mutawa'ah, yaitu wazan tafa'ala. Kasartu zujaja fatakassara, kasartu, itu kurang ya, kasartu sinnya di syiddah. Kasartu zujaja fatakassara, kasartu mecah-mecah sapa ingsun az-zujaja ing kaca, fatakassara mongko dadi pecah-pecah apa kaca. Takassara ini bina mutawa'ah akibat dari lafal kasartu, saya memecah-mecah kaca itu, maka akibatnya kaca itu menjadi terpecah-pecah, terpecah belah. Takassar. Ala wazni tafa'ala, taknya itu faedah lil mutawa'ah. Wazan tafa'ala faedahnya lil mutawa'ah, penerima akibat. Tambihun, sin dihukumi zaidah namun ing dalam wazan istif'alun. Jadi untuk sin di sini enggak ada keterangan yang secara langsung, tapi secara tersirat. Nah, gen wazan di nadam tadi wa ta'ufit ta'nisi wal mudhara'ah wa nahwil istif'ali kal mutawa'ah. Ya, dalam wazan nahwil istif'al itu ada tak zaidah sekaligus juga ada sin zaidah, dan tempatnya sin zaidah cuma satu ini, yaitu wazan istafala yastafilu istif'alan. Nahwu isti'anatun, jaluk tulung, minta pertolongan.
isti'anah, ista'ana, yasta'inu, isti'anan, istaghfara, yastaghfiru, istighfaran, minta ampun. Wal ha'u waqfan kalimah walam darah wallamu fil isyaratil musyahirah. Wal ha'u lan dihukumi zaidah apa hak waqfan ing dalam waqaf. Jadi hak waqaf. Kalimah kaya lafal limah, walam darah lan kaya lafal lam tarah. Wallamu fil isyaratil musyahirah. Wallamu lan dihukumi zaidah apa lam al musyahirah kang terkenal apa lam fil isyarati ing dalam isim isyarah. Lam yang berada dalam isim isyarah. Hak dihukumi zaidah hanya di satu tempat, yaitu berupa hak waqaf atau nama lainnya hak sakat. Jadi ketika kamu waqaf, ada kalanya waqaf itu tidak dengan mematikan huruf terakhir, tidak dibaca sukun tapi malah ditambahi dengan hak, disebut hak waqaf. Contoh lafal lima, ini kalau diwaqafkan menggunakan hak waqaf lima. Karena apa? Untuk apa? Alam taro kalau diwakafkan menggunakan hak sakat, hak wakaf. Alam taro. Lam dihukumi zaidah hanya di satu tempat juga, yaitu ing dalam isim isyarah. Ketika isim isyarah digunakan untuk menunjukkan arti jauh. Dzalika, tilka, itu lamnya lam zaidah lil bukti untuk menunjukkan arti jauh. Dzalikum, tilkum. Tambihun, panggonane hak waqaf di sini disebutkan ada 3. Yang satu ma istifham kang dijerake. Seperti tadi 5 itu ma istifham dimasuki lam huruf jer sehingga dibaca 5. Lah alifnya mana? Alifnya ma zaidah ketika dibaca jer itu alifnya hilang, makanya tulisannya hanya lam dan mim. Itu bacanya bukan lam tapi 5. Contoh ma dimasuki ba huruf jar jadinya bima, alifnya dibuang bima. Kemudian kalau dibaca waqaf pakai hak sakat bima. Ma dimasuki an jadinya amma. Amma yatasaalun itu nonnya langsung diidghamkan kepada mim. Amma, alifnya dibuang. Kemudian kalau diwakafkan memakai hak wakaf amma. 2. Fi'il kang lam fi'ile dibuang. Contoh lafal taro ketika dibaca jazm, alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat, berarti membuang lam fi'il. Alam taro. Kalau dibaca waqaf maka muncul hak sakat. Alam taro. 3. Kalimah kang mabnine kelawan harokat. Mabni fathah, mabni kasar, mabni dom. Nahwu kaifa, bagaimana. Terus diwakafkan menjadi kaifah. Nah, itu di antara panggonan-panggonane hak wakaf. Jadi sampai di sini sudah habis semua, sudah diterangkan semua tempat-tempat huruf zaidah, mulai dari alif, ya, wawu, kemudian ha, hamzah, mim, non, ta, sin, ha, dan lam. Sudah semua ya, 10 jumlahnya. Kemudian yang terakhir ini kaidah secara umum 937. Wamna ziyadatan bila qaidin thabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. Wamna lan nyegah sapa sira ziyadatan ing ziyadah huruf-huruf tadi, huruf-huruf sa'al tumuniha, jangan kamu hukumi zaidah bila qaidin kelawan tanpa qaid, kelawan tanpa batasan, tabata kang wis tetep apa qaid. Jadi huruf-huruf sa'al tumuniha tadi kalau tidak sesuai dengan kaidahnya tadi maka tidak dihukumi zaidah.
berarti dihukumi huruf asli. Seperti alif tidak bersama 3 huruf asli, ya tidak bersama 3 huruf asli, non tidak di akhir kalimat, jatuh setelah alif yang didahului 3 huruf asli, dan lain-lain. Illam tabayyan hujjatun kahadilat. Illam tabayyan lamun ora jelas hujjatun apa hujjah apa bukti. Kahadilat kaya lafal hadilat. Menawi wonten huruf sa'altumuniha ing dalem liyane panggonan kang kasebat, jadi tidak sesuai kaidah-kaidah tadi, mongko dihukumi huruf asli. Seperti daun, penyakit, itu ada alif tapi cuma ditemani 2 huruf. Ada hamzah di akhir tapi sebelumnya hanya alif yang didahului 1 huruf asli, maka baik alif maupun hamzah ini sama-sama huruf asli, bukan huruf zaidah. Mafazun, kebejan, ini yang menjadi contoh adalah alif. Alif di situ bukan alif zaidah, karena yang zaidah adalah memnya. Mafazun, mem zaidah mendahului 3 huruf asli, yang alifnya alif asli. Karena yang asli hanya fa dan za, maka alifnya juga dihukumi asli. Yusrun, kemudahan, di situ ada ya mendahului 2 huruf asli, maka ya-nya dihukumi asli. Sin tidak berada dalam wazan istif'alun, maka dihukumi asli. Wa'dun, janji, ada wawu tapi hanya ditemani 2 huruf asli, maka wawunya juga wawu asli. Ra'sun, sirah, ada hamzah tapi di tengah, maka huruf asli. Sin tidak dalam wazan istif'al, maka huruf asli. Nah, itu contoh-contoh daun, mafazun, yusrun, wa'dun, ra'sun, semuanya huruf asli karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan tadi, kecuali yang mim. Dalam mafazun itu mimnya mim zaidah. Kecuali yen wonten tondo kang nuduhake kezaidahane, mongko dihukumi zaidah. Ini pengecualian secara umum. Jadi huruf-huruf tadi jika tidak di tempat-tempat yang telah disebutkan, tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa itu huruf zaidah, maka tetap dihukumi huruf zaidah. Nahwu handrolun, buah handrol, ini nama buah. Handrolun ada hak, nun, lam. Itu yang mungkin huruf zaidah adalah nun, yang termasuk sa'altumuniha adalah nun. Dan di sini nunnya tidak sesuai dengan kaidah, karena tidak nomor 3 dari kalimah humasi. Tapi meskipun tidak sesuai kaidah, ada bukti yang menunjukkan bahwa nun ini zaidah. Apa buktinya? Ada lafal la hadilat al-ibilu. Hadilat memakan buah handal, al-ibilu apa onto. Dalam lafal hadilat di situ ternyata nunnya hilang. Ketika dibuat menjadi fi'il madi ternyata nunnya hilang. Ini menunjukkan bahwa nun itu nun zaidah. Karena kembali ke kaidah asal, huruf zaidah adalah huruf sing kadang ono, kadang ilang yang dalam sebagiannya tasrifan, perubahan kata. Di sini dari lafal handalun ketika dirubah menjadi fi'il madi ternyata nunnya hilang. Itu sebagai hujjah, sebagai bukti bahwa nunnya ini adalah nun zaidah. Kalau itu bukan zaidah pasti nunnya disebut. Contoh syam'alun, syam'alun, angin utara. Syam'alun di situ yang termasuk sa'altumuniha adalah hamzah. Hamzahnya ini hamzah asli atau zaidah.
Kalau dilihat dari kaidah nggih, tidak sesuai dengan kaidah huruf zaidah, mestinya dihukumi asli. Tapi ternyata ada bukti yang menunjukkan bahwa itu zaidah, yaitu lafal syamalat arihu. Syamalat bertiup dari utara, arihu apa? Angin. Yaitu ketika dibuat menjadi fi'il madhi ternyata hamzahnya hilang. Mestinya kalau itu hamzah asli, hamzahnya tidak dibuang, tapi ternyata ketika dibuat fi'il madhi hamzahnya hilang. Ini menunjukkan bahwa hamzah pada lafal syam'alun itu adalah hamzah zaidah. Saya kira sedemikian dulu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kelas pada waktu KBM. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.